Dalam masalah ijtihadiyah, kita mengambil satu pendapat yang kuat. Bagaimana sikap kita terhadap pendapat yang lainnya? Jawabannya kita tetap menghormati pendapat yang lain ya. Kita tetap menghormati pendapat yang lain. Jadi kita lakukan apa yang kita yakini dan kita toleran kepada pendapat yang diyakini oleh orang lain sesuai dengan dalil masing-masing. Itu yang harusnya kita lakukan. Kita boleh berdiskusi. Misalnya mengatakan, kenapa antum memilih pendapat itu? Apa yang menjadikan antum misalnya tidak mengambil hadis ini? Kan jelas hadisnya. Ini sebatas diskusi jamaah, tidak boleh saling memaksakan pendapat. Sebatas diskusi. Kalau misalnya semua yang kita sampaikan dia jawab, bisa dia jawab, dan jawaban dia bisa kita jawab juga, ya sudah. Karena pada satu titik ya seringkali kita menguatkan kemungkinan yang tidak selaras dengan apa yang dia yakini. Pada satu titik biasanya ada dua kemungkinan jemaah. Dua kemungkinan. Dan dua kemungkinan ini sama-sama mungkin. Hanya saja kita menguatkan yang ini, dia menguatkan yang itu. Dalam keadaan seperti ini kita tidak bisa memaksakan kehendak. Ya, kita tidak bisa memaksakan kehendak. Sehingga hormati pendapat lain. Kalau misalnya dia kunut, kita sholat di belakangnya. Di sini para ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan berdiri saja, tanpa mengangkat tangan, tanpa mengaminkan. Dan itu sikap toleran kita. Tetap sholat di belakangnya nggak ada masalah. Tapi kita tidak mengangkat tangan, tidak mengaminkan. Ada yang mengatakan kalau sholat di belakang orang yang kunut, karena dia meyakini kunut itu sunnah, ya sudah kita ikuti. Kita angkat tangan, kita aminkan. Kita angkat tangan, kita aminkan. Dan pendapat yang kedua ini pendapat mayoritas ulama. Pendapat mayoritas ulama dari dulu sampai sekarang mengatakan bahwa kalau sholatnya di belakang orang yang kunut, maka makmum tetap kunut. Ya, maksudnya ngikuti, ngangkat tangannya, kemudian mengaminkan. Karena adanya hadis Nabi Muhammad SAW, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Sesungguhnya imam, dia jadikan sebagai imam adalah untuk diikuti. Sedangkan sekarang imamnya berkunut dan dia meyakini bahwa itulah yang sesuai dengan sunnah, maka kita ikuti. Ini pendapat yang kedua, ini pendapat mayoritas ulama, dan ini pendapat yang menurut ana lebih kuat ya. Pendapat ini dikuatkan oleh dipilih oleh Syekh Saleh Al-Fauzan ya. Begitu pula Syekh Albani memilih pendapat ini ya. Begitu pula ulama-ulama yang lain yang tidak bisa ana sebutkan semuanya ya. Banyak ulama-ulama besar di zaman ini yang memilih pendapat ini, dan ana lihat ya dalilnya lebih kuat.